Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai Asmaul Khamsah ya. Asmaul Khamsah atau biasa disebut dengan isim 5. Isim 5. Ya, isim 5. Di sini ada 5 isim khusus ya. Di sini yang berarti ada 5 isim khusus, yaitu abun, ahun, hamun, fudu. Abun artinya ayah, ahun artinya saudara laki-laki, hamun artinya ipar, fu artinya mulut, du artinya kepemilikan. Isim 5 ini sebenarnya kan mereka itu termasuk isim mufrad ya, isim yang memiliki arti satu. Ya, i'rabnya, hukum i'rabnya ketika rofa itu berarti dhamma, ketika nasab fathah, ketika jar itu kasroh. Namun mereka 5 ini punya kekhususan ya, khusus, yaitu ketika rofa tandanya itu bisa wawu ya, ketika nasab tandanya bisa alif, ketika jar tandanya itu bisa ya. Jadi bukan dhamma ketika rofa, bukan alif ketika nasab, bukan fathah ketika nasab, bukan kasroh ketika jar, dengan syarat. Ketika memenuhi syarat maka tandanya dengan wawu ketika rofa, dengan alif ketika nasab, dengan ya ketika jar. Di sini ada 2 tanda ya, 2 tanda penting sebenarnya. Ada beberapa tanda tapi di sini kita ambil yang penting saja ya. Ya, di sini ada 2 tanda, ada 2 syarat ya. Syarat yang pertama adalah dimudhofkan kepada selain ya mutakallim. Ya, harus dimudhofkan. Jadi isim 5 ini agar tandanya itu berupa wawu ketika rofa, nasab ketika alif ketika nasab, ya ketika jar, itu harus memenuhi syarat, harus dimudhofkan kepada selain yang mutakallim. Terserah dimudhofkan kepada siapa saja, isim dhohir, isim dhamir, yang penting tidak dimudhofkan kepada ya mutakallim. Ya, yang penting harus dimudhofkan, dan dimudhofkannya kepada selain ya mutakallim. Ya mutakallim itu adalah ya kepemilikan ya. Misalnya abi di sini kan ya mutakallim namanya ya. Nah, di sini abi ya mutakallim. Nah, di sini maka tidak memenuhi syarat. Ya, abi. Atau tidak dimudhofkan, misalnya abun. Nah, ini tidak memenuhi syarat, maka tandanya kembali ke asalnya, yaitu isim mufrad. Ya. Ya, tanda asalnya yaitu isim mufrad dikembalikan kepada asalnya. Isim mufrad ketika rofa tandanya dhamma, nasab fathah, jar kasroh. Ya, harus dimudhofkan, dan dimudhofkannya kepada selain yang mutakallim ya. Yang mutakallim seperti tadi itu. Ya, seperti apa contohnya? Misalnya Abu Zaidin ya, pada Zaid. Ya, Zaid di sini, Abu di sini dimudhofkan kepada Zaid. Ya. Ya, Abu di sini dimudhofkan kepada Zaid. Ya. Maka sudah memenuhi syarat. Ya. Dan dimudhofkannya kepada tidak selain ya mutakallim ya. Di sini isim dhohir bukan yang mutakallim ya. Terus syarat yang kedua adalah mufrad, enggak boleh dijamak taksirkan atau dimuannaskan ya. Abun di sini harus tetap mufrad. Ya. Oke, jelas ya. Maka ketika memenuhi syarat ini, nanti tandanya ketika rofa itu wawu, ketika nasab itu alif, ketika jar itu ya. Mari kita langsung contoh ya. Contoh dalam sebuah jumlah ataupun kalimat biar kita paham. Oke, ketika kita rofa dulu ya, kita contohkan rofa. Misalnya jaa, telah datang ayahnya Muhammad, Abu Muhammadin. Jaa, telah datang Abu. Abu di sini kedudukannya apa? Ya, Abu di sini kedudukannya adalah fa'il. Ketika rofa ya fa'il, i'rabnya adalah, hukum i'rabnya adalah rofa. Tanda rofanya di sana. Di sini apa? Wawu. Ya, wawu. Kenapa wawu? Karena dia termasuk isim 5 yang memenuhi syarat. Yaitu dia sudah dimudhofkan, dan dimudhofkannya tidak kepada yang mutakallim, dan dia mufrad. Maka dia sudah memenuhi syarat, dan tandanya itu adalah wawu. Ya, jelas ya? Oke, langsung saja kita buat contoh yang nasab ya. Misalnya dorobtu aba Muhammadin. Saya telah memukul ayahnya Muhammad. Ya, aba di sini ya termasuk abun ya. Aba itu
kedudukannya adalah maf'ul bih atau objek. Maf'ul bih atau objek hukum i'rabnya adalah nasab ya. Tanda nasabnya di sini alif. Kenapa alif? Karena dia termasuk isim lima atau asmaul khamsah. Isim lima ketika nasab ya. Ya, isim lima yang memenuhi syarat ya. Dia sudah dimudhofkan ya, dimudhofkan kepada Muhammad ya, dan dimudhofkannya juga tidak kepada yang mutakallim tapi kepada Muhammad, dan juga dia mufrad ya. Mufrad, maka dia sudah memenuhi syarat, tandanya alif ya. Darabtu aba Muhammadin, ini alifnya ya. Ya, ini wawu, ini alif ya. Oke. Sekarang selanjutnya jar ya. Jar misalnya marortu ya, marortu bi abi Zaidin ya. Aku telah bertemu dengan ayahnya Zaid, bi abi Zaidin. Ya. Ya, kita perhatikan di sini abi. Abi di sini i'rabnya adalah jar ya. Karena dia kemasukan huruf jar. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya ya. Kenapa kok ya? Karena dia termasuk isim lima yang memenuhi syarat. Ya, aku isim lima, abi yang memenuhi syarat. Tandanya ya. Ya, dia sudah dimudhofkan ya. Dia dimudhofkan kepada Zaid dan kepada selain yang mutakallim. Zaid di sini bukan yang mutakallim. Ya. Ya, dan dia juga mufrad, maka tandanya adalah ya. Oke, jelas ya. Mungkin kita bisa buat contoh yang lain. Misalnya du adalah pemilik. Misalnya saya telah memukul pemilik rumah. Ya, darabtu baitin. Baitin ya. Baitin ya. Di sini adalah kedudukannya adalah objek atau maf'ul bih i'rabnya nasab, tanda nasabnya adalah alif karena dia termasuk isim lima atau asmaul khamsah yang memenuhi syarat, yaitu sudah dimudhofkan, dan dimudhofkannya itu tidak kepada yang mutakallim, yaitu kepada bait. Ya. Contoh seperti abu juga bisa kita ganti di sini. Abu di sini kita ganti pemilik ya. Telah datang pemilik mobil. Saya rotin ya. Telah datang. Di sini adalah kedudukannya fa'il i'rabnya rafa, tanda rafanya adalah wawu. Kenapa wawu? Karena dia termasuk isim lima yang memenuhi syarat. Dia telah dimudhofkan, dan dimudhofkannya tidak kepada yang mutakallim tapi kepada sayyarah ya, dan juga dia mufrad ya. Ya. Begitu juga ini ya, bidi ya, bidi baitin ya, bidi baitin. Di sini jar karena kemasukan huruf jar, tanda jarnya ya karena dia termasuk isim lima yang memenuhi syarat, yaitu dimudhofkan, dan dimudhofkannya pada selain mutakallim ya. Intinya itu di sini syarat pertama ini dimudhofkan kepada apa saja ya. Kepada saja yang penting dari dimudhofkan kepada yang mutakallim. Ya, terserah misalnya dimudhofkan kepada isim dhamir misalnya, darabtu abaka, aba ayah kamu. Nah, ini kan isim dhamir tapi dimudhofkan kepada isim dhamir, enggak masalah. Ya, yang penting jangan dimudhofkan kepada yang mutakallim abi. Nah, maka ini enggak memenuhi syarat, maka nanti kembali ke tanda asal, yaitu ketika rafa, dhammah dan seterusnya ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan. Ya. Akhun juga seperti itu ya. Akhu Zaidin ketika rafa, akho Zaidin ketika nasab, ahi Zaidin ketika jar ya. Begitu hamufu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.